Jam di dinding ICU itu selalu berhenti. Tepat di pukul 2.17 pagi. Bukan rusak. Bukan mati. Seolah waktu sendiri menolak berjalan lebih jauh. Malam pertama aku kerja di sana, seorang perawat hanya berpesan satu hal. Kalau kamu dengar suara monitor dari lorong timur, jangan menoleh. Tapi malam itu, monitor berbunyi. Panjangnya tidak wajar. Ritmenya salah. Dan di ujung lorong ICU, ada satu pintu tanpa nama. Pintu yang seharusnya tidak ada. Tidak semua ruangan di rumah sakit diciptakan untuk menyelamatkan nyawa. Beberapa justru menjadi tempat di mana manusia perlahan dilupakan. Di Jakarta, ada sebuah rumah sakit tua yang masih beroperasi hingga hari ini. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja. Cat temboknya kusam, lorong-lorongnya sempit, dan atapnya sudah beberapa kali direnovasi. Namun, di antara bangunan lama itu, ada satu lorong yang tidak pernah dilewati pasien bahkan oleh sebagian perawat. Lorong itu mengarah ke sebuah ruangan ICU lama. ICU yang secara resmi sudah tidak digunakan. Namun, anehnya, pintunya tidak pernah dikunci. Beberapa staf menyebutnya ICU terlarang. Tidak ada papan penunjuk di denah rumah sakit. Tidak tercatat di sistem. Tidak pernah dibahas dalam rapat resmi. Tapi semua staf lama tahu satu aturan tak tertulis, jangan pernah masuk ke ICU itu setelah pukul 12 malam. Cerita ini mulai terdengar sekitar awal tahun 2000-an, ketika rumah sakit tersebut masih menggunakan bangunan lama peninggalan era kolonial. ICU itu dulunya adalah ruang perawatan intensif utama, sebelum akhirnya dipindahkan ke gedung baru. Secara logika, ruangan lama itu seharusnya dikosongkan sepenuhnya. Namun beberapa perawat malam mengaku masih melihat lampu menyala dari balik pintu kaca buramnya. Padahal listrik di sana sudah diputus. Salah satu perawat senior, sebut saja namanya Rani, pernah mengalami kejadian yang membuatnya hampir mengundurkan diri. Malam itu, Rani sedang bertugas shift malam. Sekitar pukul 1 dini hari, ia mendengar suara bel panggilan pasien dari ujung lorong lama. Suara itu pelan tapi berulang. Ia pikir mungkin ada keluarga pasien yang tersesat, karena lorong itu memang jarang dilewati. Dengan membawa senter kecil, Rani berjalan menyusuri lorong yang sudah lama tidak dibersihkan. Semakin jauh, udara terasa semakin dingin. Bukan dingin AC tapi dingin yang menusuk kulit. Di ujung lorong itu, pintu ICU lama terbuka sedikit. Di atas pintu, lampu merah bertuliskan ICU menyala redup. Rani berhenti. Ia ingat betul pesan kepala perawat. Kalau dengar apapun dari lorong itu, anggap saja rusak. Jangan dicek. Tapi sebagai perawat, naluri kemanusiaannya menang. Ia mendorong pintu itu perlahan.
Di dalam, ruangan tampak seperti ICU pada umumnya. Tempat tidur, monitor, tirai putih yang sudah menguning. Namun semua alat terlihat tua dan tidak terhubung ke apapun. Lalu Rani melihat sesuatu yang membuat kakinya gemetar. Di salah satu tempat tidur, ada sosok pasien terbaring. Wajahnya tertutup masker oksigen lama. Dadanya naik turun seperti bernapas. Monitor di sampingnya menyala, menampilkan garis detak jantung yang stabil. Rani mendekat, panik. Ia tidak menemukan nama pasien itu di daftar manapun malam itu. Saat ia hendak menyentuh tangan pasien tersebut, monitor itu tiba-tiba berbunyi panjang. Garisnya lurus. Namun tubuh pasien itu masih bernapas. Lampu ICU berkedip. Tirai bergerak sendiri. Dan di telinga Rani terdengar suara pelan, sangat dekat. Jangan matikan aku. Rani berlari keluar lorong itu sambil menangis. Keesokan harinya, ia demam tinggi selama 3 hari. Sejak saat itu, Rani menolak bertugas malam. Kejadian itu tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, seorang petugas keamanan bernama Agus mengaku melihat seseorang mendorong ranjang pasien keluar dari ICU lama pada pukul 3 pagi. Ia mengejar tapi ranjang itu menghilang tepat sebelum mencapai lorong utama. Yang tersisa hanya bekas roda dan bau obat antiseptik yang sangat menyengat. Yang paling mengerikan, setiap kali ada pasien kritis yang meninggal secara misterius di ICU baru, lampu merah di ICU lama akan menyala terang semalaman. Seolah ada yang menyambut. Hingga hari ini, ICU itu masih ada. Tidak dipakai. Tidak dibongkar. Tidak ditutup permanen. Beberapa dokter percaya, ruangan itu menyimpan energi dari pasien-pasien yang tidak sempat diselamatkan. Rasa takut, penyesalan, dan harapan hidup yang tertinggal seakan berputar di sana. Dan jika kamu berada di Rumah Sakit Tua Jakarta itu, lalu melihat lorong sempit dengan keramik putih kusam, semak di kanan kiri, dan pintu ICU dengan lampu merah menyala, pastikan satu hal. Jangan pernah membukanya sendirian.